Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, kita tahu bulan Ramadan memiliki banyak nama. Ada Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmat, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Ibadah, Syahrul Falah, dan masih banyak yang lain. Pada kesempatan yang seperti ini, izinkan saya menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan atau Syahrul Falah, seperti nama masjid kita, Masjid Al-Falah, masjid kemenangan. Masjidnya orang-orang yang menang atau masjidnya orang-orang yang ingin menang. Mengapa bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan kemenangan? Banyak bukti fakta yang melatar belakangi kenapa bulan Ramadan disebut bulan kemenangan, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal misalnya, Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulannya umat Islam, Bapak Ibu. Bulan Ramadan saatnya orang Islam pesta, pesta ibadah, pesta amal, mulai dari tarawih, tadarus, sholat subuh, sedekah, takjilan. 1 bulan penuh dengan pesta amal, pesta ibadah, pesta kemenangan. Asal bukan pesta miras dan pesta-pesta negatif yang lain. Naudzubillah min dzalik. Bulan Ramadan bukan bulan biasa. Bulan Ramadan yang amalan-amalan kita lakukannya kadang tidak beres, padahal amalannya kita terima beres. Nabi memperjuangannya sampai berdarah-darah. Sejak bulan Rajab saja Nabi sangat merindukan datangnya amalan puasa yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Di dalam hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi juga mengatakan, sejak bulan Rajab ini Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baladna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Mari raih kemenangan. Kemenangan amal di bulan Ramadan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Sebelumnya Bapak Ibu, setiap hari Nabi kita dihina orang-orang Yahudi. Tiap hari diolok-olok orang Yahudi. Orang Yahudi selalu menyebarkan hoak. Katanya Muhammad tidak punya agama, Islam tidak punya ajaran, Islam cuma nukut dari Injil, dari Taurat, ibadahnya ikut-ikutan orang Yahudi, puasanya ikut-ikutan kita, kata orang Yahudi. Nabi resah, maka Nabi ingin ada satu amalan puasa yang berbeda dengan mereka. Maka di bulan Sya'ban Allah turunkan ayat ini, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba
qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Ayat inilah yang membuat Yahudi gempar, Yahudi geger, kaget. Kenapa Muhammad tidak meniru ibadah puasa kita lagi? Tetapi kita sudah punya ibadah puasa sendiri. Sahabat dikumpulkan, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, asyamu junnah. Puasa kita hebat, puasa kita istimewa, puasa kita dahsyat. Asyamu junnah. Puasa kita perisai yang mampu membentengi dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan berpuasa kita enggan berbuat maksiat. Dengan berpuasa kita mau mencuri enggak jadi, bahkan mau marah enggak jadi gara-gara puasa. Bahkan ketika dimarahi mau jauh saja, tapi mau menang lagi puasa. Mana kalau takut batal? Inilah yang namanya asyam junnah. Puasa kita perisai. Perisai dari apa? Dari musuh-musuh kita, bangsa jin yang bernama jinnah. Baik jin yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dengan junnah dan kita bisa mengalahkan jinnah, maka kita akan mendapatkan yang namanya jannah, surga. Jadi ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Inilah puasa kita kata Nabi. Kemenangan secara internal menggemparkan orang-orang Yahudi. Secara eksternal, banyak peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh Nabi di bulan Ramadan. Dari 90 kali peperangan yang diikuti oleh Nabi, banyak peperangan yang dimenangkan di bulan Ramadan. Perang Badar misalnya di tahun 2 Hijriah, Nabi menang. Walaupun hanya dengan pasukan 313 mampu mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Kemudian di perang Khandaq tahun 5 Hijriah, pasukan Nabi hanya 3000. 3000 saja meradani tinggal 1000. Kemudian meradani lagi tinggal 600, tapi mampu mengalahkan orang-orang koalisi Arab, Jazirah Arabia yang jumlahnya 10.000. Nabi mampu mengalahkannya di perang Khandaq yang terjadi di bulan Ramadan. Kemudian perang Khaybar di tahun 7 Hijriah, Nabi menang di bulan Ramadan. Perang Bani Mustalik di tahun 8 Hijriah, Nabi menang di bulan Ramadan. Yang Nabi pasukannya hanya 700. Berjalan kaki, pejuang pedang dan tombak, ditambah 30 kuda. Sementara musuhnya 6.000, lengkap dengan persenjataannya, kalah dengan Nabi. Terjadi di bulan Ramadan. Fathul Mekah, kembalinya kota Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Pada hari yang ke-21, dengan kekuatan besar, Nabi menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah. Terjadi di bulan Ramadan. Perang Tabuk juga terjadi di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh Nabi di bulan Ramadan. Maka tidak salah kalau disebut sebagai bulan kemenangan. Bahkan ada 2 peristiwa besar yang tidak boleh dilupakan. Dan peristiwa ini juga menggemparkan orang-orang Yahudi. Terjadinya Isra Mi'raj di bulan Rajab, tapi syukurannya di bulan Ramadan. Kemudian terjadinya peristiwa tahwilul kiblat, terjadi di bulan Sya'ban, syukurannya di bulan Ramadan. Tahwilul kiblat Bapak Ibu, perubahan arah kiblat. Yang tadinya Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina, tapi kemudian Allah turunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 144 ketika sholat duhur. Nabi sholat duhur baru 2 rakaat, turun ayat ini. Nabi langsung balik badan 180 derajat, sholatnya menghadap Masjidil Haram, menghadap Mekah, menghadap Ka'bah. Ini terjadi di tahun 2 Hijriah ketika Nabi ziarah kepada sahabat yang syahid di medan juang. Namanya Bishr bin Bara bin Ma'rur. Setelah Nabi ziarah, Nabi hendak pulang, datang waktunya sholat. Maka sebelum pulang, Nabi menunaikan sholat duhur. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Nabi tidak akan pulang kalau sudah waktunya sholat, sholat dulu baru pulang. Jadi kalau kita ingin ikut Nabi ketika bepergian, wisata,
rekreasi, silaturahmi, ziarah, dan mau pulang tiba waktunya sholat dulu. Enggak ada jaminan kalau kita pulang dulu nanti sholatnya di rumah. Enggak ada jaminan. Sama dengan ketika hendak pergi, Nabi mau pergi ziarah, silaturahmi, bertamu kemana, datang waktu sholat, Nabi sholat dulu baru pergi. Kita kadang kebalikannya, nanti saja di sana. Enggak ada jaminan. Nah, ini terjadi di hari Senin. Ketika sholat zuhur, rakaat yang ketiga dan keempat, Nabi berubah arah dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa menghadap Masjidil Haram. Ini yang menggemparkan orang Yahudi. Yahudi kaget, kenapa kiblatnya berubah? Tidak pakai kiblat lagi, kata orang Yahudi. Nabi nggak suka karena Masjidil Aqsa ketika itu sering dipakai untuk peribadatan orang-orang jahiliyah. Masjidil Aqsa dijadikan kuil, namanya kuil Zahra, untuk menyembah dewa Venus. Nabi nggak suka. Maka Nabi mohon kepada Allah 2 tahun lamanya. Nabi minta Allah baru berikan kiblat yang seharusnya, yaitu Mekah dan Ka'bah. Dan syukurannya di bulan Ramadan, lagi-lagi Ramadan. Inilah fakta yang menunjukkan betapa hebatnya bulan Ramadan sebagai bulan kemenangan, Syahrul Falah. Nah, hadirin, masih banyak lagi fakta yang dapat disampaikan, namun karena waktunya terbatas, mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan semuanya. Insya Allah di kesempatan lain bila ada akan kami sambung. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.